Assalamualaikum Elektrizen, apa kabar? Ini siang ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng BSI, cuman masih belum join, nunggu sebentar ya. Kita topiknya hari ini asik banget nih, ngabuburitnya kita mau ngomongin soal keuangan. Mumpung ini momennya bulan Ramadan, bentar-bentar lagi, mungkin dari Elektrizen ada yang udah dapet THR, ada yang lagi nunggu THR, atau jangan-jangan ada yang udah dapet THR dan udah habis. Kayaknya ada ya yang kayak gitu. Teman saya soalnya ada yang kayak gitu. Hai, yang udah join terima kasih. Ntar, sembari menunggu. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dengan Mbak Baik siapa? dong. Bentar. Bu Eva, suaraku jelas ya? Jelas, jelas. Oke, Bu Eva perkenalkan, aku Hana dari PLN Bogor. Ini topiknya kan siang ini kita mau ngobrol tentang keuangan nih ya Bu ya. Ya, Mumpung udah lumayan banyak nih yang join, mungkin langsung aja. Bu Eva mungkin boleh perkenalan dulu Bu Eva. boleh. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini salam. kalau panggilannya apa nih untuk para followernya nih Oh, Mbak Hana? elektrizen, Oh, elektrizen. Elektrizen. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh Elektrizen yang gabung, yang join pada IG live Instagram pada siang hari ini. Izin perkenalkan, nama saya Eva Yuliani, saya Priority Banking Manager di BSI Area Bogor. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu, Pak Elektrizen mau tanya mengenai produk investasi atau kira-kira kondisi market seperti apa, silakan nih Mbak Hana. Apalagi hari ini kita lagi ngomongin mengenai emas ya nanti ya. Ya, Kayaknya udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang seru nih terkait investasi emas ini. Gitu. Silakan Mbak Hana. oke, terima kasih banyak Bu Eva perkenalannya. Kalau Bu Eva kantornya di mana berarti Bu? Di Kalau Bogornya? saya kebetulan di area Mbak Hana, jadi kalau Oh, untuk di area itu adanya di Pajajaran, kita di depannya, sampingnya Bening, kalau misalnya ada skincare atau oh, Pajajaran dekat yang sana ya, bukan bukan Pajajaran. Oh, kalau kita kan juga Pajajaran tuh Bu. yang Tapi yang samping, bening ya, dekat bening. iya itu Oh, kan oke kalau yang di oke. samping ini juga ada outlet kita kan, itu tuh Mm-mm, mm. Pajajaran Bantarjati, kebetulan saya di kantor areanya. Oke Informasi oke Mbak oke. Hana, kalau untuk di BSI area Bogor ini kita punya 22 cabang. Dari Oh ujung iya sampai iya. ujung nih, dari Cilengsi Raya, Kota Wisata, sampai Cioma, sampai ke Dramaga. Insya Allah kita sudah bisa membantu semua elektrizen dari kabupaten sampai dengan Kota Madia. Berarti kalau elektrizen di sini nanti setelah informasi Mm-mm. dari hari ini dari Bu Eva kita mau langsung ke kantor BSI berarti udah gampang banget ya karena di Bogor itu udah ada 22 ya Bu Betul, ya. Tinggal betul. cari Nanti yang tinggal paling cari dekat yang dari terdekat aja. iya. Benar. Oke, Bu Eva nih, ini kan mumpung momennya Lebaran, mau Lebaran nih ya Bu ya, udah Betul. puasa. Mungkin di sini kan juga ada beberapa elektrizen itu yang ini udah tengah-tengah puasa, mungkin mungkin nih ada yang udah dapet Iya. THR, ada yang mungkin bentar lagi minggu depan gitu. Nah, ini kan THR ini kan momennya pas banget nih kita dapat rezeki nih ya Bu. Gimana sih menurut Bu Eva nih selaku apa financial planner kita menyikapinya gitu. Dalam artian gini, kita kan pasti banyak nih pengeluaran ya Bu ya, pasti dan Hmm. tidak mungkin tidak gitu. Apalagi ini juga mau ada apa bentar lagi nih tahun ajaran baru, anak sekolah masuk gitu. Itu gimana sih Bu ngebagi prioritas supaya THR ini tuh bukan Hmm. cuman sekedar uang yang numpang lewat gitu. Jadi kayak Nah, tiba-tiba habis ya, gak ada wujudnya di mana wujud THR saya gitu. benar, benar banget Mbak Hana. Jadi kalau di financial planner tuh biasanya kita harus bisa ngatur cash flow. Nah, biasanya rumus bakunya lah seperti itu. Tapi artinya juga untuk persentasenya sih bisa disesuaikan dengan kondisi dari elektrisian masing-masing. Cuman biasanya itu kalau ketika memang elektrisian ini punya pendapatan atau misalnya memang gaji lah, nggak gaji dulu atau pendapat lebihnya tuh, memang setiap minimum tuh kita sisihkan dulu nih Mbak Hana. Jangan disisakan, sisihkan dulu 20% tuh buat nabung.
Nanti after 20% buat nabung itu biasanya kita punya hutang ya, yang setiap bulan harus dibayar, ataupun mungkin nanti ada hutang lagi yang lainnya, itu memang harus dibayar dulu nih 35% biasanya. Dan biasanya paling besar itu dikonsumsi untuk living cost, untuk biaya hidup, dan yang itu sekitar 40 sampai dengan 60%. Jadi kita cek dulu nih cash flow-nya, tapi dari awal kita sudah sisihkan nih Mbak Hana, minimal 20% aja dari pendapatan ataupun bonusnya kita. Nah, kalau memang ini karena dapat THR kan setahun sekali nih, ini disisihkan dulu 20%, sisanya baru nih boleh buat beli baju lebaran ataupun yang lainnya. Memang kadang-kadang itu biasanya tuh kalau manusia tuh suka ini nih, suka bingung antara needs and want. Ya, Butuh betul apa banget. ingin. Nah, kan kalau beli baju, nah bajunya merek apa dulu nih? Kalau baju kan sebenarnya ya tergantung juga belinya di mana. Nah, itu kan balik lagi ke ke personalnya masing-masing. Cuman kalau berdasarkan pokoknya sebenarnya kita kembalikan aja ke fungsinya masing-masing. Kalau misalnya memang bisa beli baju yang mungkin harganya 300.000, ya sudah, tidak perlu beli 1 juta kan. Nah, sisa uangnya itu Mbak Hana bisa masukkan dalam bentuk investasi. Investasinya apa aja bisa beragam. Tadi contohnya misalnya dalam bentuk emas, itu boleh. Atau dalam bentuk reksadana, itu juga boleh. Karena untuk di BSI itu kita untuk misalnya pembelian reksadana tuh bisa dari 100.000 rupiah. Lalu kalau untuk cicilan emas, iya bisa 100.000 Mbak. Lalu kalau untuk cicilan emas sih, kalau memang mau beli emas secara nyicil, itu bisa dari minimum di 190.000 karena harga emas lagi naik. Wow. Kalau Iya, iya. tahun lalu itu bisa 100.000 Mbak. Dulu tuh sebulan bisa 100.000. Kalau sekarang karena naik terus nih hari ini Iya, aja. Tadi tadi aku cek karena ini ya dua Bu belas ya, karena ribu. kita mau ngomongin emas nih, saya Dan jadi lihat cek grafik emas ya. emas gitu kan. Dalam setahun itu luar biasa ya. Nggak usah dalam setahun deh Bu, dalam Iya, semalam aja tadi saya lihat kenaikannya tuh bisa 28.000 loh betul. dalam satu malam. Hari ini saja dibandingkan dengan harga kemarin, harga emas itu naik di 12.000. Sekarang posisinya itu di 1,714.000. Mbak Luar Hana. biasa. Nah, Oke, berarti tadi kalau ada kita dapat rezeki lebih nih ya Bu ya, ya, bisa disisihkan nih 20% ya. untuk ditabung dulu. Berarti ini kalau ini kan ada kalau dulu nih ya Bu, nabung tuh di akhir gitu. Itu kan Ketika ada uang, sisa ya, iya, itu sisa iya kan. Nah, bener. Kalau ada sisa baru ditabung. Berarti harusnya nggak boleh kayak gitu ya Bu nggak ya. boleh disisihkan jadinya Mbak. Berarti harus Gitu. dari awal ya dikekep dulu Yes. nih. Kalau nggak Jadi pasti nggak akan ada sisa ya. Jadi mindsetnya kita rubah dulu, mindsetnya kita rubah dulu. Jadi jangan disisakan, kita beresin dulu nih kebutuhannya apa gitu. Makanya saya bilang selalu ketika saya present kadang-kadang Mbak Eva uangnya udah pas-pasan Mbak, uangnya udah nggak ada sisanya. Aku bilang gini, yuk dicek cash flow-nya. Nah terkait kayak misalnya kan kita punya sandang, pangan, papan gitu kan, yang wajib banget kita penuhi gitu loh. Ibu kalau makan, ibu makannya ayo GoFood apa masak. Ya kan? Itu kan sebenarnya itu sebenarnya kita bisa siasati, kita bisa nabung kok Mbak. Pasti kita bisa nabung. Hanya tadi pilihannya dikembalikan ke kita lagi. Mengenai tadi kan keinginan, needs-nya apa benar-benar butuh nggak nih? Apa cuma ingin aja gitu kan? Ah kayaknya ini handphone terbaru oke nih, ya deh. Nah kadang-kadang akhirnya yang tadinya cuma ingin aja jadi kebutuhan. Padahal bisa kita tunda gitu loh kan. Toh handphone kita masih bagus sih. Itu sih, jadi memang mindset ini yang harus kita rubah sih Mbak. Berarti emang harus pakem dulu ya nih Bu, needs-nya kita Nah, apa dan wants-nya apa. Berarti yes. diutamain lebih yang needs dulu lah ya. Nanti wants-nya kalau memang ada sisa, nah baru boleh lah ya Tuh, belanja baju iya. gitu kan. Tapi tadi ya minimal disisihkan 20% buat investasi atau nabung. Oke, oke, 20%, baik. Selanjutnya nih Bu, tadi kan kita udah ngomong-ngomong investasi nih. Oke, Nah, investasi itu kan sebenarnya banyak ya Bu betul. ya, kayak banyak juga di sini elektrizen yang kayak saya juga gitu. Nabung tuh sebenarnya gimana sih gitu, kayak apakah dengan kita naruh misalkan nih saya ada sisa gaji sekian juta gitu. Oke, saya kekep nih di rekening gitu kan. Apakah dengan seperti itu aja tuh untuk di masa saat ini tuh sudah cukup atau memang Ya, kita butuh instrumen investasi yang ya, lain gitu. Dan kalaupun memang baiknya investasi yang lain itu biasanya kan nih membuat pemula pasti nyari yang gampang dan resikonya rendah dulu nih ya Bu. Kalau ya. langsung misalkan saham gitu, aduh kok kayaknya rada-rada gimana gitu. Boleh, sip, sip. Tapi sebenarnya Mbak Hana satu yang paling penting juga nih, kalau untuk menentukan investasi, Mbak Hana udah punya dana darurat belum? Udah punya rekening dana darurat Oke. belum? Nah, itu juga penting nih Mbak Hana. Biasanya orang Indonesia itu jarang banget menyimpan dana darurat. Nah, dana darurat itu buat apa sih? Biasanya buat kondisi urgent
force major, misalnya ada keluarga kita yang sakit ya, entah mungkin orang tua kita, kalau mungkin kita kan bekerja kita di cover sama kantor kan. Tapi kalau orang tua kan nggak mungkin, dan kita nggak mungkin kan nunda-nunda pembayaran rumah sakit kan, itu satu. Kenapa kita perlu dana darurat? Karena supaya tidak mengganggu cash flow dan juga investasi kita, Mbak. Nah, kalau kita nggak nyiapin itu, nanti pasti keganggu deh cash flow-nya rumah tangganya, pasti keganggu deh tabungannya kan. Nah, itu satu. Atau misalnya kayak rumah bocor bisa nunda nggak, Mbak? Nggak bisa Kayaknya dong, Bu. enggak kan? Pasti Basah ya kan semua nanti. kalau kita kebanjiran kan. Nah, atau misalnya penting kalau kita misalnya punya kendaraan bermotor buat ke kantor, itu misalnya rusak kan wajib penting banget untuk kita perbaiki kalau memang lagi rusak. Nah, itu dana darurat itu bisa dipakai di situ, Mbak. Nah, untuk dana darurat itu memang sebaiknya ditaruh di dalam bentuk aset yang liquid, yang gampang banget dijual. Misalnya, atau dicairkan, maaf, misalnya kayak tabungan, itu deposito, itu wajib itu harus punya dana darurat. Nanti ya, nanti after memang sudah punya dana darurat, itu biasanya besarannya bisa sampai dengan 5 kali, sampai dengan 36 kali dikali jumlah orang di rumah, sama dikali pengeluaran setiap bulannya. Besar ya, Mbak. Kalau masih muda, saya rasa sih nggak terlalu besar. Tapi kalau udah mulai anaknya 3 dan yang lainnya itu lumayan berhitungnya sih. Nanti kalau untuk, maksudnya itu setidaknya nanti Mbak punya dana force major ketika memang ada sesuatu, sudah punya dana cadangan seperti itu. Nah, kalau untuk investasi, memang kalau untuk di BSI kita ada beberapa produk ya, tadi kan saya jelaskan, ada reksadana, ada sukuk juga, Mbak. Kita lagi ongoing nih, sukuk pemerintah itu lagi keluar ST14, tenornya 2 tahun dan 4 tahun, kuponnya tuh 6,5 sampai dengan 6,6, pajaknya cuma 10%, dijamin sama negara. Keren nggak tuh? Dan dia pembeliannya minimal 1 juta, Mbak. Jadi nggak perlu gede-gede. Dan itu semua pembayaran sudah melalui Beyond atau aplikasi mobile banking kita yang super app terbaru. Mau beli nggak usah capek-capek ke kantor gitu, nggak ya, usah. Bu, langsung lewat aplikasi aja gitu. Tuh. Beneran, nah, terus kita juga Beyond punya, tuh semua jadi lebih mudah berarti. sesuai dengan tagline-nya. Lalu kalau tadi misalnya Mbak, aku kayaknya lebih concern ke emas. Emas pun kita punya tabungan emas ya. Nah, tabungan emas pun juga sama, Mbak, karena nggak perlu ke bank. Kita bisa melalui aplikasi Beyond. Dan harganya pun untuk pembelian di emas itu bisa dari mulai 0,1 gram, Mbak. Kalau yang emas biasa kan harus 1 ya, Bu ya? 0,5 bisa. 0,5 bisa. Oke. Pecahan 0,5 bedanya bisa. apa dong, Bu? Misalkan nih kita ambil yang emas dengan yang emas biasa. Apakah hanya di fisiknya atau gimana? Iya. Kalau misalnya emas aja kan artinya kan elektronik ya. Jadi memang emasnya dalam bentuk digital. Nanti terbukukannya di Beyond-nya Mbak Hana. Kalau emas misalnya cicil emas, itu artinya emasnya fisiknya ada, itu memang Mbak nanti mendapatkan fisik emasnya langsung. Nah, emas ini, digital ini tuh nanti saldonya ada di dalam bentuk di Beyond. Kalau memang mau dicetak dalam bentuk fisiknya itu boleh. Tapi kalau memang mau stay di dalam bentuk account itu boleh, nggak masalah. Biayanya pun juga hanya untuk penyimpanan, untuk si tabungan emas ini tuh setahun tuh hanya 24.000. Dan harga emasnya update nih, Mbak, real time. Dari kita udah bisa lagi, misalnya Mbak mau nabung emas, Mbak mau jual emas, itu bisa langsung ke kita, atau mau transfer emas nih. Siapa tahu ini mungkin bisa, Mbak. Dan itu real time. Jadi misalnya aku mau kirim emas ke Mbak deh gitu ya. Jadi sekarang ibu-ibu kalau misalnya mas kawin, mending emas aja, nggak usah yang lain. Itu benar-benar hedging loh. Maksudnya emas ini sebenarnya resikonya cukup rendah lah ya, middle tapi nggak terlalu tertinggi. Lalu dia tuh zero inflasi, tahan inflasi. Jadi dia kalau misalnya saya bilang tuh hedging, melindungi nilai aset Electrizen. Lalu safe haven juga. Terus juga dia tidak ada kadar luarsanya. Jadi kalau misalnya Mbak taruh investasi dalam bentuk misalnya mobil segala macam, saya yakin baru beli hari ini besok dijual udah masuk jatuhnya second ya. Nah, kalau ini ya kan Pak sangat turun banget harganya. Ya, anjlok pasti langsung, Bu. Anjlok banget. Nah. Dan penyimpanannya juga kan nggak terlalu makan waktu, makan tempat ya. Jadi lebih compact juga. Terus kalau memang butuh misalnya mau dijual, kalau saya punya prinsip, kalau saya punya emas saya nggak mau jual. Saya better saya gadai. Kenapa tuh, Bu?
kalau Kenapa? Karena digadai dengan, maksudnya setahu saya juga BSI ada ya, bisa ya gadai ya emas ya. Nah, itu betul. kenapa nih Bu? Kalau Bu Eva sendiri sebagai financial planner nih, kenapa lebih memilih untuk menggadai? Hmm, karena belum tentu saya bisa dapetin harga emas ketika saya beli, Mbak. Harga emas Oh, kan berarti harganya terus berbeda. naik. Betul, harganya berbeda. Terus, Oh, nah memang, tapi balik lagi kalau memang digadai ini artinya kalau memang Mbak punya gini, kayak misalnya orang punya usaha nih, 3 bulan mendatang kemungkinan tuh akan ada uang masuk gitu. Jadi hanya untuk menalangi ya. Dalam arti kata memang nanti bisa kita bayar kembali. Tapi pun juga maksudnya gini, kalau untuk gadai emas pun kita kan memang per 4 bulan. Per 4 bulan nanti bisa oh, diperpanjang kalau misalnya ternyata Mbak Hana, Mbak aku cuma 2 bulan aja deh kebutuhan gadainya itu proporsional. Nanti hanya 2 bulan kita hitungkan berapa biaya titipnya. Gitu. oh gitu. Kalau ini dapat tanya juga nih, langsung aku jawab Boleh, aja boleh, kali ya boleh, boleh. dari Mbak Susan Langsung ya. Bu. Kalau digadai nggak kebayar, jadinya hilang nggak Bu? Nah kalau digadai misalnya Mbak bilang, Mbak ternyata pas setelah 4 bulan kita hubungi, Ibu gimana Bu Hana gimana? Apakah mau diperpanjang atau gimana Mbak? Mohon maaf Bu, aku kayak nggak bisa Mbak. Nanti paling kami akan, biasanya kita punya rekanan toko emas Mm-mm. kepada Kalkomas atau dengan nasabah-nasabah kami. Kalau memang ada yang mau beli, silakan. Nanti harga buybacknya berapa, nanti dari nasabah bisa langsung bernegosiasi. Kita hanya membantu sebagai apa ya perantara Pihak saja. ketiga gitu lah ya Bu Nah, ya. betul. Nanti ketika memang sudah deal, oke saya beli emasnya. Nanti tinggal sisa kita kurangi aja dari kewajiban si nasabah tersebut. Sisanya kita kembalikan ke nasabah. Gitu. Oh, gitu. Berarti yang istilahnya kalaupun memang tidak bisa diambil, Ya, nasabah tidak bisa mengambil lagi, dia si pihak bank hanya akan memotong memang yang sisa belum terbayar ya, gitu ya. betul. Oh, Nanti menarik jadi banget. Nah, insya berarti Allah ya. kalau Kenapa? harganya gimana Bu? Harga gadai nih, misalkan nih saat saat kita punya emas nih ya, saya saat Mhm, membeli emas itu misal dengan harga per gramnya 1.500.000 mhm, misal. Cuman ketika mhm, saat saat itu sudah sekian tahun kemudian, jadi anggaplah tahun sekarang nih ya, kan mhm, udah mhm, harga emasnya udah jadi 1.700.000 tuh per betul. gramnya. Nah, itu Mhm. kalau digadai, Nah, kalau harga gadai memang BSI punya HDE, harga dasar emas tersendiri. Memang harganya biasanya oh, lebih lebih rendah dibanding pasaran. ya. Nah, ya itu nanti ya, pasti kita mengikuti harga terupdate sih Mbak. Jadi Mbak, kalau memang ya, misalnya Mbak kan tadi gadainya di harga 1,5. Nah, Mm-mm, dijualnya 1,7. Pasti kan ada selisihnya betul. lebih besar ya. Nah, itu nanti kelebihannya itu pasti kita kembalikan ke Mbak. Oh, oh, oke, oke, Gitu. oke. Nah, yang Wah, lebih menarik lagi, mungkin BSI itu per kemarin tanggal 12 Februari itu kita sudah mengantongi izin dari OJK mengenai Bank Bulion. Nah, Mbak sudah pernah dengar nggak apa nah tuh Bank Bulion? itu ada salah satu di list pertanyaan saya ini. Karena sebenarnya saya dari tanggal 12 itu memang saya udah penasaran apa sih itu gitu. Saya belum sempat Hmm, baca lebih lanjut dan kebetulan nih ketemu sama Bu Eva. Mungkin boleh langsung dijelasin. Silakan Bu, siap. terkait bank emas ya berarti ya. Iya, iya betul. Jadi memang per tanggal 12 Februari ini kita sudah mengantongi izin dari OJK kalau kita bisa menjalankan Bank Bulion. Jadi Bank Bulion itu ada dua bisnisnya sih Mbak. Sambil saya nyontek-nyontek ya. Boleh, Ada boleh. penitipan emas dan juga perdagangan emas. Nah, ini pada diresmikan sama Bapak Prabowo itu tanggal 26 Februari. Hmm. Nah, kemarin. Nah, itu untuk produk ataupun untuk tahap awal ini ada produk yang dijual sama BSI itu ada 3 tuh. Ada emas digital, BSI Gold, sama ATM emas. Sun. Tapi memang Oh, yang sekarang sedang dalam tahap itu memang di emas digital. Kalau emas digital, Mbak Hana bisa langsung beli langsung melalui mobile banking ataupun Bionik emas kita. digital tadi yang emas itu ya Bu ya. Ya, ya. Nah, itu memang kalau kalau BSI Gold artinya BSI itu mengeluarkan emas seri BSI, Mbak. Oh, Kita memang oh, kerjasama dengan PT Harta Dinata. Harta Dinata betul. oke, oke. Berarti nanti akan ada emas punya BSI ya. Betul. Memang sebetulnya kita sudah launching juga. Jadi Oh, emasnya tuh logonya logo BSI. oke. Boleh dijelasin nggak Bu? Ini setahu saya kan ada juga bank emas lain ya selain BSI Mhm, gitu. Malah mhm. keunggulan dan atau perbedaannya apa nih dari yang kepemilikan BSI dengan yang lainnya gitu? Iya. Mungkin kalau kepemilikannya BSI artinya juga kan kalau secara perbankan insya Allah
BSI ini sudah menjadi nomor 5 ya Mbak secara perbankan nasional gitu loh. Dan nilainya pun juga kompetitif, harganya juga. Nah untuk si BSI Gold ini juga kalau untuk Mbak misalnya mau gadaikan di BSI pun juga boleh. Dan harganya juga kompetitif. Oke, Lalu oke. tadi mungkin menarik lagi saya jelaskan kembali. Tadi kan kita mau emas digital, lalu BSI Gold dan nanti kita punya namanya BSI ATM Emas Mbak. Jadi Mbak bisa masukin ATM, keluarnya emas. Luar biasa. Bukan Tapi itu uang memang masih 50 dan 100 ya. ya, tapi memang masih pilot project, Mbak. Itu memang masih tetap kita provide. So far sih untuk Basic Gold ini akan dipasarkan di 50 cabang piloting. Kalau untuk di Bogor nanti ada di Pajajaran Sukasari yang sekarang saya berkantor. Berarti mungkin Nah, kalau untuk ATM sebagai kantor unit yang besar ya nanti sebagai betul, betul, percobaan betul. pertama gitu ya Bu ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk si ATM ini kebetulan tuh nanti akan ada pemasangan di 10 unit BSI di 10 region, tapi memang bertahap sih. Itu mungkin sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember sih. Pertengahan tahun lah ya, baru akan Berarti di-provide mungkin gitu. bisa dibilang di akhir tahun ini lah ya udah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia ya. Ya, betul. Jadi sekarang BSI udah lengkap lah ya. Tadi juga kalau misalnya kayak BSI kan kalau misalnya kita taruh uang dalam bentuk 100.000 di rekening, ya tadi Mbak kena inflasi. Inflasi saya selalu gambarin gini, kalau dulu tuh tahun 2000 berapa ya? 2010 kali ya. Nah, 2010 itu Mbak harga emas itu tahun 1990. Saya punya uang 4 Saya juta Mbak. belum lahir itu Bu. Belum lahir ya Mbak? Wah kayak Mbak pasti, nih Mbak kayaknya ini ya Gen Z nih kayaknya ya. Gen Z. Gen Z ya, Gen Z betul. Nah, tahun 90 itu, misalnya kita punya uang 4 juta nih, Mbak. Tahun 90 itu harga emas itu 1 gramnya itu 20.000. Nah, berarti Wow, kalau ya. 4 juta dibagi 20.000, Mbak dapat 200 gram emas. Nah, kalau tahun dulu itu motor yang paling keren tuh namanya Honda Astrea. Ini boleh Mbak tanya deh sama kakek ataupun neneknya nih ya. Ya, Itu paling ya keren ada. tuh. Ada ya, masih ingat lah ya, Ada. Honda Astrea. Nah, kalau kita compare Mbak dengan tahun sekarang bulan Maret lah, anggaplah harga di 1,7. Kayaknya uang 4 juta cuma bisa beli sepeda, tapi nggak bisa beli sepeda motor, nggak ada motornya. Jadinya hanya sepeda saja kan. Tadi aja Bu saya lihat ada flyer itu sepeda harganya udah 6 juta. Nah, Sepeda masih kita harus yang goes sendiri. kan? Goda itu nggak pakai motor kan. Nah Iya. itu kalau misalnya 4 juta itu kita bagi dengan harga emas hari ini Mbak, itu paling Mbak cuma dapat di 2,3 gram emas. Yang tahun 90 bisa Mbak dapat 200 gram, tapi tahun sekarang itu cuma dapat 2,36 gram. Artinya memang itu ada inflasi. Kemana nilai uang hilangnya itu? Nah, bisa Mbak compare juga atau Mbak bayangkan kalau kita tahun 90 kita langsung udah beli emasnya 200 gram, kita jual deh hari ini deh. Berapa gitu. Anggaplah buybacknya sekitar 1,6-an. Itu uang Mbak itu sekitar di 338 juta. Wow. Nah, itulah gambaran inflasi. Nah, paling gampang lagi, tahun berapa nih? Belanja supermarket tuh Mbak. Dulu 100.000, mungkin tahun berapa nih bisa dapat 1 keranjang, bisa dapat berbagai macam, dapat gula, dapat kalau sekarang 100.000 Mbak, Nggak kerasa. cuma dapat Jangan 100.000 deh Bu Eva, 1 juta aja tuh ya. zaman sekarang nih ya kalau kita ke supermarket itu bisa kayak apalagi yang dibeli misalkan protein tuh, aduh kok cuman segini dapatnya. Makanya kalau nggak dimulai dari sekarang terkait investasi ini Mbak, itu Mbak pasti akan ketinggalan nih karena tadi ya inflasi itu pasti akan terus menggerus nilai uang. Terus yang menarik lagi saya pengen juga cerita mengenai biaya haji. Oh iya, BSI ada tabungan haji ya. Betul, Mbak Hana tahu nggak berapa waiting list berapa tahun waiting list haji di Bogor? Aduh, 30? Udah nyampe belum tuh? Sekarang sih sekitar 15 sampai 20 tahun untuk belum 30 waiting ya. list-nya. Saya Belum lebay ya. berarti. Nah, insya Allah kan kalau untuk ibadah haji semua umat muslim pasti pingin ya untuk ibadah haji. Nah, sekarang tuh kalau alhamdulillah aku sudah haji kan. Tahun aku waktu haji itu aku hanya melunasi sekitar mungkin di bawah 10 juta. Ya mungkin nggak sampai 10 juta sih, mungkin sekitar 5 jutaan. Mbak Hana tahu berapa sekarang biaya haji? 60? Yes, hampir 56. Wah. Jadi itu kemarin di tahun 2024 itu banyak jamaah BSI itu akhirnya tunda. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melunasi. Nah,
Berarti harusnya sudah berangkat, tapi dikarenakan tidak bisa melunasi, jadi Yes. tertunda lagi. Tertunda lagi tahun depan sampai nasabahnya bisa melunasi. Nah, lalu apa hubungannya Mbak Eva? Nah, hubungannya adalah, yuk kalau yang memang mau haji, ketika memang sudah melakukan pelunasan haji, ditabung nih Mbak untuk biaya hajinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. Itu saya kalau bikinkan kurva nih Mbak, kita bikinkan kurva antara biaya haji yang terus naik dengan gramasi emas yang kita setarakan, itu makin turun. Gram emasnya makin turun, tapi biaya hajinya makin naik. Jadi rasanya kalau misalnya akan sangat bijak kalau memang Bapak Ibu ataupun elektrizen ini misalnya memang punya tujuan untuk pelunasan haji. Tadi kan 20 tahun ya. Mbak kebayang nggak sih nabung 20 tahun taruh di tabungan aja udah aja lupa 20 tahun. Itu Habis rasanya kan dong Bu tadi kan. kayaknya ya kalau di Habis tabungan. sama biaya admin kali ya. Ya, walaupun mungkin nggak sampai segitunya, cuman kalau misalnya Mbak taruh berapa ya 20 juta selama 20 tahun, nilai uangnya pasti akan terus turun kan. Tapi Turun dan apa mungkin turun ya Bu, dan juga pasti turun, nilainya kan pasti berubah ya. pasti Di 5 berubah. tahun lagi aja tuh nilai 20 juta mungkin nggak Iya, kayak sekarang kan Bu, pasti iya. berubah kan. Betul. Nah, makanya kita punya produknya cicil mas tadi. Jadi nasabah kita berikan kayak perencanaan untuk pelunasan haji di enaknya cicil mas itu Mbak ambil opportunity-nya di hari ini misalnya. Harga hari ini misalnya di 1,7 gitu loh. Ya sudah, Mbak beli hari ini, nanti cicil ya Mbak selama 5 tahun. Nanti ketahuan nih berapa si angsuran setiap bulannya. Nanti setelah 5 tahun emasnya bisa Mbak pegang. Itu juga kan sebenarnya juga setiap bulan kan insya Allah ada tadi ya penghasilan bulan ataupun misalnya apalah gitu Iya, lah, entah mungkin pasti dapat dong bonus kalau yang atau bekerja ngajar atau ya. punya usaha-usaha online dan yang lainnya. Nah itu tinggal membayar cicilannya ke BSI aja. Angsurannya tetap dengan mengikat harga emas pada saat akad. Jadi ketika memang harga emasnya nanti minggu depan naik, nggak ngaruh. Pokoknya kita Oh, akadnya berarti hari ini misalkan berapa. misalkan nih Bu, hari ini saya ambil cicil emas nih dengan harga per gramnya 1,7. Kalaupun nanti terus misalkan ambil dengan jangka waktu 3 tahun gitulah ya, let's Oke, say 3 tahun. Itu kan pasti nggak usah 3 tahun deh, bulan depan aja bisa jadi per gramnya udah 1,9 nih ya. Itu berarti yes. cicilannya tidak akan berubah. Tidak, Oh, tidak. tetap Makanya dengan perhitungan hari ini berarti ya. iya, betul. Karena makanya kalau di BS itu nggak cuman untuk cicilan mas, itu kalau Electrizen ini punya pembiayaan di apa KPR ataupun mobil ataupun apapun lah gitu ya. Kalau di syariah tuh kita tuh tetap Mbak, ketika memang suku bunga gonjang-ganjing naik turun segala macam tengkurap atau jempalitan, kita nggak masalah. Karena kita tetap. Jadi artinya itu memberikan kepastian. Kalau Mbak, punten, misalnya Mbak ambil eh, kredit rumah ya atau mobil di bank konvensional. Mungkin tahun pertama, tahun kedua tuh masih flat, Mbak. Tapi ketika suku bunga bergejolak naik nih zat. Nah, yang tadinya cicilan Mbak mungkin sebulannya let's say 3 juta langsung bisa naik Berubah di 6 juta. Itu juga langsung ya pusing tuh. berarti Itu ya. gimana jalan? Nah, itu kalau di base itu makanya kalau di syariah tuh kita enaknya lebih adil dan menenteramkan dan ada kepastian seperti itu karena kita memang menetapkan di awal Bapak Ibu misalnya pembiayaan selama 5 tahun, cicilannya setiap bulannya seperti ini ya, Bu. Ketika nanti emang ada perubahan nanti misalnya suku bunga atau tadi harga emasnya naik itu tidak ada pengaruhnya karena kita memang berakad di awal. Luar biasa sekali BSI, memang semua jadi lebih mudah. Oh ya Bu, menyambung nih yang tadi masalah dana darurat. Boleh nggak Yes. sih kita naruh dana darurat di emas gitu? Apakah emas itu termasuk yang liquid nggak? Mudah dicairkan nggak sih kalau menurut Bu Eva? Ya, bisa, boleh juga dalam bentuk emas gitu loh. Cuman memang kalau nanti dalam bentuk emas, memang kalau memang mau dijual juga bisa sih, ntar mungkin bisa dibantu di BSI karena kita sudah jadi bullion bank atau memang nanti Mbak bisa memang punya rekanan toko emas sendiri atau mungkin bisa berbisnis dengan teman sendiri gitu ya kan. Mungkin dari teman daripada mungkin dijual ke orang lain ke gue aja deh gitu kan. Ntar mungkin harganya bisa nego-nego tipis lah gitu. Sebenarnya kalau harga emas itu tapi kan sudah punya standarnya kan, Iya, bisa cek betul. Google kan. Berapa harga emas hari ini? Udah deh, lu kurangin dikit lah. Artinya juga dia juga bisa liquid juga sih untuk sebagai taruh untuk dana darurat sih. Oke, Saya berarti biasanya bisa kalau untuk emas bisa itu juga ya di emas bisa ya. salah Tabungan pendidikan satunya. itu juga boleh berarti ya Bu ya? Boleh.
Boleh, cuman kadang-kadang beberapa orang kan nggak mau ribet ya Mbak. Maksudnya kan kalau gitu kan Mbak harus mencari partner lawannya siapa nih yang mau Ya, bisa beli barang kita. Nah kalau memang itu lebih betternya dalam bentuk aset tadi, tabungan ataupun deposito. Jadi nggak perlu harus nyari partnernya, tinggal ke bank, 1 jam, 2 jam cair, selesai. kalau kata Mbak Susan nih, saya mending beli di temen yang jual butuh. Iya, karena harganya Nah, biasanya lebih benar Mbak miring. Susan. Biasanya kalau yang BU mau jual emas atau jual rumah atau jual pasti lebih Pasti jatuh. lebih miring ya harganya. Betul, betul banget. Netizen kalau ada yang mau ditanyakan terkait keuangan boleh langsung chat di komen. Nanti juga video live hari ini akan kami save di reelsnya PLN Bogor. Jadi nanti kalau ada yang mau nonton lagi bisa. Mungkin nanti ada yang mau tanya atau gimana. Hmm, berarti kalau mau buka cicil emas itu bisa langsung aja, Bu? Boleh, Pakai syaratnya berarti hanya cukup punya tabungan ya, tabungan BSI dong pastinya. betul. Jadi syaratnya cicil emas gini, kalau syaratnya cuma KTP doang sama tabungan. Kalau memang misalnya Mbak pembiayaan cicil emasnya lebih dari 50 juta, itu baru kita tambahin pakai NPWP. Oh, Nah, oke. Berarti kalau dan misalkan sekarang 5 gram gitu kan masih enggak oke, lah, bisa lah langsung oke ya. lah. Yes, dan itu kalaupun memang Mbak aku ribet ke banknya, pakai Bion aja. Jadi nggak perlu keluar rumah, sudah bisa melalui Bion. Nanti kalau misalkan nih Mbak Hmm, udah selesai nih cicil emasnya gitu. hmm, Nanti gimana cara kita dapat emasnya? Kan kita tadi ada dua hmm, ya, ada yang emas dengan yang emas biasa nih. Kalau hmm. misalkan kita udah selesai, nanti gimana? Kita ke bank kah atau bagaimana nih? Iya, kalau cicilan emas itu kan nanti ada jangka waktunya. Misalnya tadi 1 tahun, ketika tahun depan sudah beres melunasi, nanti bisa dari pihak BSI akan menghubungi, akan Hmm. telepon atau WA, Bapak Ibu kami dari BSI ingin menginformasikan kalau terkait cicilan emas sudah selesai. Apakah Bapak Ibu mau menambah lagi? Bisa pasti gitu ditawarin top up nih. Nah nanti pasti nasabahnya diminta untuk ke bank untuk mengambil emasnya. Atau itu. Lalu kalau misalnya IMAS gimana? Kalau IMAS kan kayak tabungan, Mbak. Jadi artinya dia Oh. akan tetap mengendap kayak saldo di rekening kita aja. Kalau memang mau dibutuhkan untuk dicairkan, silakan bisa langsung dicetak. Tapi kalau enggak, dia akan standby aja dalam bentuk emas Oh, digital. berarti nanti kelihatan nominalnya gitu ya. Kita punya Yes. sekian gram Iya. seperti itu ya, Bu ya. Ya. Sampai kita pun juga nanti di Imas itu sorry di Bion itu di sebelah kanan itu ada Mbak kayak tanda fluktuatif berapa sih sebenarnya sudah kita memiliki keuntungan apakah masih Oh, di berapa persen jadi kita ketahuan selama ini kita berinvestasi emas udah berapa persentage dari keuntungan yang kita pegang. wah, Nah, luar coba biasa. ya Mbak Hana nanti buka Bionnya, nanti cari menu tabungan emas dan tinggal beli itu. Nah, untuk tabungan emas ini juga tadi kan untuk pembeliannya tuh nggak perlu tadi kan kalau emas fisik kan di 0,5 itu Ya. 0,1 udah bisa. Oh, berarti mungkin sekitar berapa tuh, Bu? 200 ribuan ya? Iya, kalau Bisa. sekarang kita harga 1,7 dikali 0,1 iya sekitar 170.000 atau 190.000 ya. Gitu. Ini kalau untuk fitur emas itu bisa beli dari 0,1 gram sampai maksimal nih kalau memang ada rezeki boleh Mbak sampai setengah kilo boleh Wow, 500 gram. setengah kilo udah sultan atuh, Bu. Iya. Dan tadi misalnya Mbak Hana mau transfer emas nih ke Mbak Susan boleh. Nih setengah kilo susah jualnya Bu. Nah makanya kalau pakai emas digital BSI nggak susah Mbak Susan. Nanti tinggal cari menu jual emas itu pasti sama BSI langsung dibeli kok. Oh, Nah jadi kan kalau bisa. yang emas Iya, bedanya gitu ya, Bu ya. yes. Kalau kita pakai yang emas biasa kan kita harus istilahnya Cari posting lawannya ya. lah ya. Ya, posting for sale. Nah, Sekian gram gitu kan dengan yes. harga segini. Tapi kalau yang emas berarti langsung transaksi pakai Bion Yes. aja. Iya, dan itu real time, Mbak. Real Oh, time, jadi nggak mengikuti perlu harga nunggu-nunggu. hari itu berarti Iya, ya. harga terupdate-nya berapa. Menarik banget nih. Ya, Hmm, gitu. soalnya saya selama ini ya gitu Bu, Bapak masih bingung gitu kan. Apa ya gitu ya. Mungkin karena Hmm. Gen Z gitu kan, katanya harus menyiapkan dana darurat. Tapi menurut Gen Z ini setiap hari itu darurat Darurat ya. semua. Self Jadi sense of rewardnya kan crisis-nya semua belum krisis gitu kan. semua ya. Iya, self rewardnya belum gitu. Hmm. Dan aku juga mungkin suggest juga sih
artinya juga maksudnya nggak cuman satu keranjang ya. Memang kan kalau di ilmu financial planner don't put all your egg in one basket, tapi taruh nih Mbak keranjang-keranjangnya. Berarti misalnya Mbak Hana punya let's say uang berapa 100 juta. Nah ini Amin. dibagi-bagi nih Mbak Hana. Amin Amin, ya, amin. amin pasti insya Allah ya. Kalau nggak nabung nggak bisa nih. Dibagi nih, oke sudahkah punya dana darurat? Oke satu. Terus jangka pendek punya tujuan apa? Oh misalnya jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa? Taruh tuh di keranjangnya. Jangka menengah Mbak bisa taruh di mana? Di sukuk misalnya 4 tahun kan dia bisa 2 sampai dengan 4 tahun. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya bisa pakai saham juga. Itu bagus juga karena kan sebenarnya kalau di ilmu financial planner itu aset tuh ada dua, aset pertumbuhan sama aset pendapatan. Kalau pendapatan itu biasanya kayak deposito. Artinya setiap bulan kita akan dapatkan bagi hasil. Kalau sukuk setiap bulan kita akan dapatkan kupon, ya kan? Biasanya itu bisa untuk pensiunan kan untuk biaya hidup dan yang lainnya gitu loh. Dan yang kedua aset berikutnya aset pertumbuhan Mbak. Mbak tidak mendapatkan setiap bulan, tapi capital gain yang Mbak dapatkan. Contohnya apa? Emas atau reksadana atau saham. Nah itu kan momentum kan. Itu kan jadi oke, saya beli harga hari ini berapa. Tapi ketika let's say nanti mungkin 2 hari ataupun tahun depan atau berapa tahun insya Allah harganya akan terus naik. Itu makanya dibilang namanya aset pertumbuhan. Nah itu biasanya artinya apa ya? Itu tuh salah satu juga yang bisa melawan inflasi. Saya juga concern mengenai biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu setiap tahun nih Mbak, setiap tahun pernah nggak sih Iya, kita pasti ngedengar naik. biaya Betul nggak sekali. jarang. Betul. Jarang banget ada biaya pendidikan tuh turun. Pasti pendidikan tuh naik. Itu biasanya pendidikan tuh naik sekitar 30%-an, Mbak. Iya, dan naiknya juga Masya Allah, Iya, Masya Allah, Masya Allah. minimum 10%, maksimum bisa macet. Tapi kalau saya bilang sih kemarin rata-rata sekitar 20-30%. Nah, sekarang Mbak Hana sudah berkeluarga, sudah punya baby belum ya? Sudah. Ah, Ini sudah saya juga punya. lagi pusing nih, Bu, nyari sekolah buat anak karena pas ngeliat kok mahalan ini daripada waktu saya kuliah ya. Nah, betul sekali kan pasti juga kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk anak-anak ya. Ya, salah satu apa tujuan kita bekerja pun juga pasti kan juga pengen memberikan apa kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak. Nah, itu juga bisa salah satunya apa dalam bentuk tadi emas boleh, tabungan berencana boleh, sukuk boleh dan yang lainnya. Artinya kalau saya sih lebih concern ya yuk taruh semua investasi itu dalam beberapa keranjang gitu. Oh, Mbak punya emas, punya emas juga, punya reksadana juga, punya sukuk juga gitu loh. Nah, itu nanti tergantung ketika memang lagi momen, nih marketnya lagi gimana nih, oh harga sukuknya lagi naik nih, oke deh saya jual, itu langsung jual, itu bisa, kan dapat Oh, capital gain juga tapi lumayan, kalau atau sukuk itu bukannya udah ada jatuh temponya ya, Bu? Kayak tadi kalau nggak salah saya dengar dari Bu Eva ngomong ya ST yang sekarang, T2 dan sukuk T4, yang sekarang itu di 2 dan 4 tahun. Itu memang bisa ya. dijual lagi atau Nah, harus dengan maksudnya selesai 2 tahun itu atau 4 tahun itu baru bisa kita cairkan atau bagaimana tuh, Bu? siap. Jadi gini, kalau untuk sukuk itu sebenarnya sukuk tuh ada ada 3 jenis. Kalau dari pasarnya atau cara penjualannya itu ada 2, pasar perdana atau pasar sekunder. Jadi kalau pasar perdana tuh ketika pemerintah bilang, oke, saya launching nih produk sukuk ST14 dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 14 April. Itu udah tuh dalam jangka waktu itu benar-benar dalam waktu 1 bulan pemerintah open untuk penjualan, itu namanya pasar perdana. After tanggal 14 Mei itu sudah misalnya mau dijual belikan tuh boleh, tapi masuknya ke pasar sekunder Mbak. Harganya gimana? Harganya mengikuti tergantung dari harga pasar. Tapi kalau di harga perdana Mbak beli 1 juta dapatnya 1 juta. Jadi harga par namanya, harga 100% gitu loh. Nah, lalu kalau untuk sukuk itu ada 3. Ada sukuk retail, sukuk tabungan, sama sukuk wakaf. Yang sekarang lagi diperjualbelikan sama pemerintah dan BIS adalah sukuk tabungan. Dia non tradable, tidak bisa diperjualbelikan. Hanya bisa dicairkan pada saat early redemption, artinya pada saat ulang tahun. Kalau misalnya Mbak ambil yang 2 tahun, nanti tahun depan baru bisa dicairkan, itu pun hanya 50%. Setengahnya, Nggak boleh berarti setengah dari durasinya setengahnya. gitu ya. Betul, setengah lagi nanti tahun depan. Kalau misalnya Mbak ambil sukuk tabungan 4 tahun, berarti 2 tahun ke depan itu baru bisa dicairkan setengahnya. Nanti sisanya ketika memang sudah jatuh tempo. Itu sukuk tabungan. Lalu kalau untuk sukuk retail,
Kalau untuk pasar perdana sama pasar sekunder sama persis sama sama suku tabungan. Cuman kalau suku retail itu bisa diperjualbelikan Mbak kapan saja. Oh, Artinya oke. ya itu biasanya menunggu kita ada holding period biasanya 3 bulan. 3 bulan misalkan hari ini kan bulan Maret, nanti kan settlementnya bulan April. Nah nanti dari bulan April kan April, Mei, Juni, Juli. Nah itu Juli after Juli itu baru boleh diperjualbelikan kalau nasabahnya butuh. Hmm, Fleksibel sih, memang fleksibel. Tapi ini saya bilang untuk orang-orang yang resikonya menengah, kenapa? Karena ketika nanti Mbak jual itu kita lihat nih harga pasarnya gimana. Apakah naik, apakah turun. Kalau sekarang oke. marketnya adalah BI 7 Repo ataupun suku bunga yang berjalan ini sekarang lagi turun nih Mbak di 575 kan. Nah itu biasanya harga-harga sukuk itu naik, premium biasanya. Nah, Berarti kalau yang tabungan tadi ya kita akan dapat sesuai dengan nominal di awal kita nyetorinnya berapa gitu ya. Tapi yes, kalau yang retail ya kalau dijual berarti harganya bisa harus mengikuti harga pasaran yes. seperti itu kan. Yes, dan dia juga bisa, misalnya kalau ada nasabah, Mbak aku pengen beli suku dong, tapi bukan di pasar perdana. Misalnya kan sekarang lagi dibuka kan bulan Maret sampai April. Terus nasabah ternyata punya Electrician punya rezekinya bulan Juli atau Juni gitu. Mau beli dong yang suku yang sekarang tuh, misalnya SR21, boleh nggak? Ya bisa, nggak apa-apa kalau memang kita, karena kan memang kita juga kadang karena pasar sekunder kan rebut-rebutan juga nih, Ya, berapa sih stoknya gitu. Kayak kemarin tuh saya jujur Mbak, tim saya tuh sampai kehabisan barang Mbak, nasabah mau beli tapi barangnya nggak ada. waduh. Saking mungkin orang sudah mulai concern ya terkait mungkin tadi ya BI 7 semakin turun, cari produk investasi yang aman apa, karena sukuk ini tadi dijamin sama pemerintah sampai dengan 5 sampai dengan 10 miliar Oh, gitu. Simpanan di LPS berapa? 2 miliar. Artinya aman dan karena dijamin sama pemerintah. Kemungkinan gagal bayarnya menarik nih. gimana, Besa? Kemungkinan gagal bayarnya kalau pemerintahnya kolaps. Aduh, Nah, jangan itu sih. dong. Jangan kan, amit-amit. Tapi insya Allah perekonomian Indonesia itu kok aman kok. Makanya aku bilang kalau untuk aku bisa bilang, jadi yang mana BFA yang bagus investasinya? Kalau aku bilang kembalikan lagi ke tujuannya apa. Dan yang kedua, yuk tadi bagi keranjangnya. Ada keranjang sukuknya, ada keranjang emasnya. Nah, sukuk ini bagus untuk apa tadi aku bilang? Aset pendapatan. Setiap bulan, bahkan bisa dapetin tuh. Kan lumayan tuh buat nambah-nambah bayar sekolah atau beli-beli bayar listrik kan. Nah, kalau si emas untuk apa? Untuk aset pertumbuhan. Jadi ada pendapatan sama ada pertumbuhan. Gitu. Oke, berarti istilahnya daripada ada uang nganggur gitu ya, di rekening yang Betul. kepotong biaya admin, biaya kartu, dan lain-lain, bisa sih dimasukin ke sukuk nih. Kan tadi bisa 1 juta ya Bu ya minimal ya Bisa, pembeliannya. bisa 1 juta Ya kan? rupiah. Jadi bisa kita kekepin lah ya di situ 2 tahun kan mungkin nggak kerasa lah ya 2 tahun dia di situ aja ngendep tapi tiap bulan kita dapat uang lumayan buat beli kopi ya kan. Ya, betul, betul banget gitu loh. Karena dengan kondisi yang sekarang ya tadi saya bilang inflasi itu, waduh itu pencuri jahat itu yang kita nggak pernah sadari ternyata Diam-diam menggerus dia nilai uang kita. menyedot ya Bu ya. Pokoknya Mbak kalau beli beli mobil terbaru kan apalagi apalah gitu kan ya tetap aja kalau sudah dipakai keluar dari showroom besok hari udah jadinya mobil Iya, second iya kan bener dan sih. Dan harganya pun turunnya akan bisa berapa puluh turun juta ya. lumayan kan. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang listrik nih ya Bu ya. Ya Kalau gimana di Mbak? BSI itu berarti udah bisa ya pembayaran listriknya itu kan Mhm. karena kan PLN punya beberapa produk ya Bu ya, tagihan listrik, non tagihan Ya, listrik. Itu udah bisa belum nih Bu dari Bion, terutama sudah Bion bisa. ya. Udah Sudah bisa. bisa dong, Mbak. Sudah bisa alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan PLN dengan BSI kita jadi pembayarannya bisa melalui virtual account. Hmm, Nah, jadi para elektrician insya Allah dengan adanya Bion sudah menjadi ini ya solusi untuk kebutuhan finansialnya juga. Nah, ini juga menjadi apa ya? Kalau saya bilang kalau kalau di Bion itu apa ya? Menjadi juga membantu solusi di dunia sama di akhirat juga. Karena tadi kan Masya secara Allah. dunia, Masya Allah kan, mumpung lagi Ramadan ya. Secara kalau di dunia tadi bantu banget buat bayar-bayar listrik nih. Bayar listrik penting banget kan setiap bulannya. Itu bisa melalui pakai Bion. Kalau akhiratnya tadi bisa ada juga biar tahu jadwal sholat, arah Betul, kiblat, kiblat masjid ya, masjid. terdekat.
ada juz amma juga kan, ada surat-surat pendek, ada hikmah, apalagi ada lasnas juga, mau zakat, wakaf, infak semua ada di situ. Oke, Gitu, jadi berarti udah nanti lengkap. nih buat elektrizen nih udah nggak ada Iya. alasan lagi ya buat telat-telat bayar listrik. Nah, betul udah Karena pakai Bion ya. dari PLN Mobile juga udah bisa ya Bu. Jadi Mhm. nanti akan create virtual account ke Bank BSI ataupun kalau mau langsung dari Bionnya juga bisa ya untuk tagihan listrik, non tagihan listrik. Itu kalau non tagihan listrik itu kan untuk tambah daya, pasang baru atau Mhm. tagihan-tagihan lainnya selain tagihan bulanan itu kan pakai non tagihan listrik itu dari Bion itu sekarang semua udah bisa. Sudah bisa. Ya, PL Mobile dan Bion BSI itu sudah sangat-sangat memudahkan sekali. Apalagi di era betul. sekarang ya Bu ya Hmm. semua. Saya nih kebetulan nih Bu hari ini dompet saya ketinggalan, tapi saya Hmm. nggak panik sama sekali kayak oh ya udah gitu. Yang penting HP-nya ke bawah. Nah, zaman sekarang paling penting itu handphone dibandingin Bener. dompet ya. Dompet ketinggalan, oh nggak ada masalah sih. Toh di dompet juga nggak ada uangnya. Betul, betul. Kalau sekarang itu handphone kan mau bayar apa-apa tinggal nge-tap kan, Bener. pakai QRIS Iya. kan, udah pakai elektronik Bayar semuanya. semuanya. Pokoknya semuanya tuh dari HP. Kalau HP yang ketinggalan nah baru panik banget. Berarti Betul banget. jangan lupa elektrizen tuh listrik itu karena termasuk kebutuhan primer ya Bu ya. Iya, Itu yang betul sekali tidak Mbak. Itu penting boleh banget. dilewatkan karena tuh kadang-kadang memang banyak orang yang kayak menyampingkan gitu Bu. Ah, listrik mati nih gitu padahal kan mungkin kelihatannya tidak primer tapi itu kan sangat-sangat primer ya Iya istilahnya kita Mbak, nggak bisa zaman sekarang nggak bisa hidup tanpa listrik betul gitu. listrik. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita lagi penting banget mau ngerjain tugas ataupun kerjaan kantor, laptopnya ternyata listriknya mati, lowbat, atau handphonenya lowbat, Ah itu udah atau mau ibu, bingung. aduh udah kebayangan stresnya, atau ibu-ibu pagi-pagi tiba-tiba lupa nggak bayar listrik, ternyata listriknya diputuskan dulu untuk sementara, itu cucian baju siapa yang mau nyuci? Terus lalu rice cooker itu bagaimana bisa menghasilkan nasi untuk makan anak-anak dan juga yang di rumah. Jadi saya rasa kalau untuk listrik itu sangat-sangat penting Mbak, apalagi di zaman sekarang kan. Pasti semua tools kita pasti menggunakan listrik. Betul banget. Nah, buat elektrizen, mumpung ini masih pertengahan bulan dan bentar lagi dapat THR, jangan lupa dibayar listriknya sebelum tanggal 20 supaya nanti mudiknya Betul. aman, nyaman. Kemudian jangan lupa juga disisihkan ya Bu Eva ya, Betul. supaya THR-nya tidak tiba-tiba meluap dan menjadi bingung kemana wujudnya nggak ada. Seringnya gitu ya. Iya, seringnya oke dapet nih. Pas ini kok udah nggak ada. Terus pas lihat slip gaji nih ya Bu ya, ini yang sering terjadi nih. Pengalaman saya dan teman-teman juga. Pas lihat slip gaji, gaji gue udah segini. Apa ya bentuknya ya? Hal simpel ya, kadang-kadang juga kalau kita ngobrol sama, saya ngobrol sama teman ataupun sama keluarga gitu. Udah kerja berapa tahun misalnya? Sekian. Udah punya apa? Ayo jawabnya apa? Punya tubuh yang sehat, alhamdulillah. Karena self rewardnya gitu ya, it's okay self reward, tapi gimana Ini investasinya? Bu, Karena kita ada yang mau ditanya ini. boleh. Apa dalam ilmu financial planner saya nggak tahu ya ini ada apa enggak. Ada Hmm. nggak sih misalkan kayak kalau oke lah investasi 20% dari pendapatan gitu-gitu kan, 40% dari apa untuk living cost. Hmm. Ada nggak allowance sekian persen itu untuk istilahnya yang kayak tadi self reward atau yang happy-happyan gitu ada persenannya nggak sih Bu? Itu ada, tapi posisinya jadi sisa. Oh. Sisanya berapa? Gitu. Jadi memang butuh, memang kan ya saya juga kerja ya, masa nggak mungkin lah kita nggak butuh self reward. Tapi tadi yang utamanya dulu nih kita penuhi. Kalau utamanya tadi kan tadi Mbak hitung sendiri, saya punya gajinya berapa, misalnya 20 juta atau 10 juta. Nah, itu minimal yang 20% kan udah dimasukin untuk tabungan. Terus utangnya yang setiap bulan tuh udah dibayar. Lalu biaya hidupnya udah dibayarin nih, bayar sekolah, bayar listrik, bayar yang lainnya. Ada sisanya tuh. Nah, itu boleh. Misalnya memang mau deh kali-kali makan di restoran mahal itu boleh, atau mau kasih gift buat anak gitu, itu boleh, atau mau nyalon itu boleh. Nanti tuh kita cek berapa sisanya berapa. Aku sih lebih ke situ sih. Berarti Kalau yang emang di awal 20% itu udah aman, itu yang insya harus Allah itu boleh aman. diperbaikin dulu berarti ya Bu ya. Itu kita harus Yes. bisa istilahnya membreakdown pengeluaran bulanan kita tuh apa aja, nominalnya berapa, itu harus bisa kita, karena kan kadang ya kita juga ya udah dapat gaji nih, oh harus bayar ini bayar, oh harus ini bayar. Jadi sebenarnya nggak tahu sebulan tuh kita
butuh berapa pengeluarannya sih? berapa. Betul. Berarti sekarang memang harus mulai pakai Excel, Mbak. Memang gitu. Jadi beli gula, nggak apa-apa. Jadi kita memang detail. Ketika ke super, ini memang apalagi ibu-ibu ya. Saya juga kadang suka agak los ya. Kalau ke supermarket kita mau belanja bulanan, kalau nggak pakai list, Mbak, itu pasti berantakan. Betul Yakin deh. banget. Isinya cemilan, biasanya cemilan semua kan, Betul. ya kan? Ada Lihat promo ada yang buy one diskon, get oh one, ini diskon. Oke, lumayan. ambil gitu. Kan kalau bulan depan juga pasti butuh kan. Nah, itu memang sebaiknya sebelum ya memang setiap bulan tuh kita merinci. Kita mau beli apa aja sih? Oh, yang di rumah habis tuh apa? Nah, berikutnya yuk kita pakai kacamata kuda. Ya memang enggak lah, ini enggak butuh lah. Ini udah ini aja gitu loh. Kadang-kadang yang hal-hal yang kayak gitu ya akhirnya bikin kita loss juga dari pengeluaran kita gitu loh. Oke, berarti ini buat Elektrizen, mungkin Gen Z, milenial, yang masih bingung kok tiap bulan duitnya habis mulu, berarti bisa mengikuti saran dari Bu Eva buat di breakdown ya Bu Yes. ya. Yes, bikin Kebutuhannya Excel sederhana apa, aja. dan pengeluarannya berapa berapa aja. Sekecil mungkin beli kayak misalkan nih nanti buka di jalan beli aqua botol gitu ya, beli mineral botol gitu, 3.000, nah itu juga kudu dicatat berarti Bu ya. Boleh itu. Atau kita bilang itu dana tak terduga 10%. Oke, berarti Gitu self sih. reward itu setelah semua kebutuhan terpenuhi. Berarti kalau misalkan emang Yes. tidak ada sisa, ya kita bahasanya frugal living dulu ya, Bu. Berikutnya tinggal kita mendekatkan diri ke Hama yang kuasa ya, ikhlas insya Allah. Dan kita dan kita berpikirnya kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh iya, Mbak Hesti, Bahana aku juga mau bilang nih, ada kurva yang menunjukkan antara usia dan juga nilai uang sama usia kita. Jadi kalau usia 0 sampai dengan 21 tahun itu biasanya kita konsumsi uang. Karena kita kan masih sekolah ya, masih dari bayi dan segala macamnya. Kita masih butuh biaya. Nanti usia 22 sampai dengan biasanya orang pensiun ke 55 tahun ya. Ya. Artinya itu golden, artinya produktivitas kita. Golden period kita tuh hanya bisa bekerja itu 33 tahun. Nah, after 55 tahun itu biasanya udah mulai menurun tuh, Mbak. Kita needs money lagi, kita butuh uang lagi untuk apa? Untuk living cost, ya pasti kan kita sudah mulai tua, ya, tidak Walaupun punya pensiun kan, tapi kan pendapatan, tetap betul, berkebutuhan ya, Bu. iya, sakit dan yang lainnya. Nah itu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan produktivitas kita yang 33 tahun itu supaya bisa kita nanti di akhir nanti di pensiun kita bisa nyaman, Mbak. Nah ini makanya penting nih untuk Gen Z, Gen milenial atau Gen apapun yang sedang bekerja, yang ini dalam golden period 33 tahun, yuk tadi diatur financial planner-nya, diatur cash flow-nya, diatur investasinya, supaya nanti tidak menjadi beban. Apalagi mungkin kalau yang beberapa gen-gen milenial tuh artinya sandwich generation, Mbak tahu kan ya? Ya kita kan menanggung di atas dan di bawah gitu loh. Nah kalau saya sih berharap nih, kebetulan saya juga sandwich generation ya, nextnya saya nggak pengen nanti anak saya jadi sandwich generation. Jadi bagaimana caranya saya sekarang berupaya supaya bisa nabung nih dalam kondisi saya sekarang masih prima, supaya nanti ketika saya pensiun nih nggak nyusahin anak deh. Malah kalau bisa kita kasih ya, ataupun mungkin ya untuk cucu atau yang lainnya. Jadi memang tadi mindset tadi itu yang memang harus kita punya, Mbak, gitu. Jadi mungkin tadi self rewardnya kan gini-gini ya, nggak apa-apa, kita ya self reward boleh, tapi secukupnya, dan tadi kita kan bersusah-susah dulu lalu bersenang-senang kemudian. Karena nanti kalau sudah Mbak mungkin sekarang lagi happening soal nunung ya, Oh iya, yang lagi Duh, kok pembahasan kita sama ya, Bu? Tadi saya sama teman-teman juga bisa ngomongin itu. jangan-jangan kita realisasi sama nih di IG ini. Nah, hal-hal seperti itu, coba Mbak Nunung dulu punya dana darurat, atau Mbak Nunung punya asuransi, atau Mbak Nunung taruh di emas. Rasanya mungkin tidak akan seperti ini, tidak akan seperti sekarang kondisi hidupnya. Betul nggak, Mbak? Betul. Atau mungkin dulu Hermenya atau punya Louis Vuitton-nya atau apapun, satu aja deh, asal punya, yang penting diterima oleh komunitasnya gitu. Selebihnya taruh dalam bentuk lain. Saya juga pernah baca ada beberapa selebritis emang yang memang kayak Cinta Laura, saya pernah baca sih, dia saya nggak tahu apa. Dia tuh nggak suka barang-barang kayak begitu. Dia lebih senang mungkin dalam bentuk fix aset ataupun yang lainnya. Ya, mungkin kita kembalikan sih, kan tadi saya bilang kalau memang mau self reward silakan. Ketika memang semua pos-pos yang wajib itu sudah terpenuhi ya boleh silakan self reward. Tapi berikutnya kalau saya lebih baik diinvestasikan. Karena tadi kalau Mbak Nunung juga bilang ketika nanti perkaya diri sendiri itu ketika memang sudah sakit ataupun yang lainnya tidak ada yang membantu kita, hanya diri kita dan Tuhan.
hanya diri sendiri Gitu. dan keluarga. Yes, gitu sih. Itu jadi maksudnya ya itu sangat-sangat related banget dengan ilmu financial planner gitu. Jadi gimana caranya kita kalau di kita tuh apa ya kalau di secara syariah itu kayak konsepnya Nabi Yusuf gitu Mbak. Jadi konsep Nabi Yusuf tuh dulu tuh dia menabung ataupun menaruh gandumnya dia tuh sekian gram ataupun sekian kilogram untuk apa? Untuk nanti ketika masa pacekliknya dia. Kalau kita analogikan sekarang ya kalau memang pacak itu ketika memang kita sudah tidak bisa berproduksi lagi gaji atau uang dan lainnya, kita mengkonsumsi uang. Nah, ini kita bisa gunakan. Apa jadinya kalau ketika kita muda kita tidak berinvestasi atau kita tidak punya simpanan? Malah nanti khawatirnya malah menjadi beban orang lain kan? Yes, Jangan sampai sih. betul. Gitu. Cuman ya itu ya Bu, butuh kesadaran dari diri sendiri ya. Apalagi Yes. ya waktu saya flashback sih waktu dulu baru-baru kerja gitu kan. Wah, kalau dulu sama orang tua kan nggak bisa ya minta apa-apa kan pasti ada syaratnya gitu. Misalkan mau beli HP baru, ya harus ini dulu rankingnya naik. Nah, sekarang kalau pas udah kerja mau beli ini kan bisa. Nah, itu berarti harus punya self control dulu ya di situ kan. Karena kan banyak juga fenomena yang memenuhi inner child. Dulu tidak Yes. bisa beli ini, tidak bisa beli itu. Sekarang sudah punya Betul. uang, berarti itu tetap harus dikontrol ya. Betul, betul. Memang kadang kedewasaan tuh juga penting ya gitu loh. Saya bilang, saya nggak bukan bilang nggak boleh self reward ya boleh lah. Karena kan kita juga sudah bekerja sekian lama, hektik dengan stres. Ada saatnya lah kita juga menikmati gitu loh. Tapi tadi, yuk dicek dulu deh. Tadi financial check up-nya, financial keuangannya udah checklist udah done atau belum? Kalau belum done, yuk pisahkan dulu. Nanti sisanya baru kita bisa pakai yang lainnya. Oke, Bu Eva nih pertanyaan terakhir nih. Hmm. Gimana? Maksudnya gini, oke kita kan nih punya uang nabung gitu Yes. ya. Pada tahap apa itu kita bisa di fase gini kayak, oh ya udah agak aman nih istilahnya gitu. Pada itu ketika kita mencapai apa gitu, Bu? Pertanyaannya menarik juga. Pada saat apa kita berhenti menabung kali gitu ya? Mungkin bukan berhenti menabung banget sih ya Bu, tapi kayak Hmm. nggak harus dikekep-kekepin banget nih gitu. Misalkan kayak, oke dana Ah, darurat udah, ini udah. Ketika apa nih Bu? oh ya udah. Kalau saya sih ketika memang nanti kalau memang pos-pos wajibnya itu sudah terpenuhi, itu Mbak sudah bisa melakukan tadi self reward atau pembelian barang lainnya gitu loh. Itu aja sih kalau menurut aku tuh yang paling penting tadi keranjang-keranjang tadi utang apa investasi tabungan 20% dan juga biaya living cost yang 60% sudah terpenuhi itu silakan kalau memang mau menikmati kelebihan uang yang ada. Itu Oke. kalau menurut aku sih. Oke, terima kasih banyak Bu Eva. Ini gak kerasa banget kemarin ya Bu, aku ditawarin sama Mbak Susan. Anda mau nggak jadi host ini gitu? Pas baca topiknya mau banget. Karena Boleh, Mbak emang Ahmad topiknya tertarik nanti lagi langsung aja ke BSI terdekat boleh ya. Bu. Ataupun Boleh. kalau hari ini kan dengan BSI Citerap 3 nih boleh langsung ke sama Mbak Damarlia juga boleh, sama Mas Mahdi juga boleh. Sama Mbak Susan juga mungkin udah pegang juga beberapa kontak dari teman-teman kita. Oke, Elektrizen, nanti kalau yang mau ada kebutuhan dengan BSI, cicil Hmm. emas, cicil apapun ya Bu ya, mau Hmm, KPR, mobil, dan lain sebagainya, bisa langsung ke BSI terdekat, atau mungkin pakai Bion dulu ya, itu juga udah lengkap ya Bu ya, di Bion semuanya udah betul. jelas. Jadi untuk bayar listrik, jangan lupa Elektrizen, mumpung belum tanggal 20. Ini Bu Eva, terima kasih banyak informasinya Sama-sama. sore ini, topiknya Terima menarik kasih banget, dan saya suka banyak. banget ilmunya, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Hana, sampai ketemu lagi ya. Sampai Nanti kami ketemu pun juga lagi. bersedia nih, kalau memang dari Mbak Hana ataupun dari tim elektrik dan pengen ketemu langsung dengan kami, misalnya memang ada waktu ngobrol-ngobrol, silakan kita dengan tangan terbuka, kita bisa sisihkan waktunya juga untuk ngobrol langsung dengan para Oke, elektrik Bu di kantor. Eva Thank siap. you. Terima kasih banyak Bu Eva. Terima Selamat sore. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Waalaikumsalam, dan selamat berbuka puasa. Bentar Ya, lagi ya. belum Bu nanti. Belum ya? Iya, 3 3 jam jam lagi, lagi. 3 jam lagi. Terima Oke, kasih. Bu Eva. Terima Bye-bye. kasih, bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.